pada malam ini kita mau bersama membahas yaitu hal yang menjadi perjuangan kita bahwa kita ini dipanggil selalu untuk bertobat dan kita juga seringkali menanggapi juga untuk mau bertobat. Saya yakin kalau Anda ikut Zoom ini, yaitu doa Yesus ini, berarti Anda mau bertobat. Ya, kalau nggak mau bertobat ya ngapain susah-susah ikut Zoom ya untuk hal-hal rohani. Ya. Tapi bukan berarti saya katakan ada orang yang nggak ikut Zoom berarti nggak bertobat. Bukan. Maksudnya ketika Anda memang mau ikut ya semacam siraman rohani, pengajaran rohani, ini berarti Anda memang ada keinginan untuk bertobat, untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk lebih mengasihi Tuhan, dan seterusnya. Nah, ini pasti ada dalam diri kita semua. Tetapi dengan tema yang saya berikan ini, yaitu mengapa bertobat itu sulit. Jadi ini menjadi pengalaman kita semua bahwa dalam bertobat itu jatuh bangun. Ya, artinya bahwa ketika kita ingin bertobat, lalu kembali lagi berdosa, bertobat, berdosa lagi. Lalu sampai ada yang memang stres, ya. Kok dosanya sama terus begitu? Ya, lebih baik sama terus daripada ditambah lagi dosa-dosa yang lain kreatif, ya. Jadi lebih baik lumayanlah sama ya. Tetapi bukan berarti bahwa itu sudah puas. Kita memang harus berusaha. Maka kita akan mau melihat bersama mengenai ini bahwa dalam bertobat itu semua merasakan sulit ya. Sulitnya itu ketika kita memang mengandalkan diri kita. Niat-niat baik itu tidak cukup seperti tadi dikatakan oleh Ica ya. Ya ini yang terakhir, tetapi ya jatuh lagi. Niat memang, tetapi ya kembali lagi. Kemudian saya ingin berubah, tetapi juga ternyata kembali lagi. Ya, istilahnya itu kalau sudah menguburkan manusia lama begitu ya. Manusia lama sudah saya kuburkan. Tetapi pada hari ketiga bangkit lagi. Ya, jadi ini bukan pasca yang dalam arti kebangkitan Kristus ya, tetapi kebangkitan manusia lama. Nah, ini bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Atau kita pasti punya pengalaman seperti itu. Dan inilah yang juga menjadi perjuangan kita mengapa bertobat itu terasa sulit. Ya. Yang jelas bahwa hidup kita itu ada keinginan untuk baik. Kita tahu sebagai orang Kristiani, ya sebetulnya semua orang juga ada dorongan-dorongan untuk yang baik. Tetapi lebih lagi bagi kita orang Kristiani, kita dengan rahmat Tuhan melalui pembaptisan, melalui sakramen-sakramen dalam gereja, kita tahu apa yang baik dan kita ingin yang baik. Kita ingin hidup lebih baik dan dekat dengan Tuhan, namun sering jatuh pada dosa yang sama. Ya, kalau marah, marah terus, ya. Saya ingin bertobat dari marah, tetapi ya juga ada godaan sedikit, marah lagi. Ya. Saya bertobat ingin dari gosip, ya, tetap lagi. Ya, kemudian kita nyalakan. "Oh, sebetulnya sih saya ingin bertobat dari gosip, tapi ketika dua atau tiga orang berkumpul, nah di situ gosip muncul lagi. Nah itu. Kemudian kita nyalakan orang lain. Akhirnya nggak bertobat, ya kan? Nah, inilah keadaan kita. Dan ini juga dialami oleh Paulus.
ya, dalam Roma 7. Dikatakan Roma 7:21, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi inilah yang juga dialami oleh Paulus, seorang rasul yang memang sebelumnya dia pengejar orang-orang Kristiani dan bahkan mencambuk dan menjarakan, bahkan membunuh orang-orang Kristiani, lalu bertobat, mengenal Yesus, lalu menjadi rasul, tetapi dia juga alami bagaimana perjuangannya itu. Jika aku mengendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu yang aku lakukan. Ini sesuai nggak dengan pengalaman saudara-saudari? Sesuai ya? Ya, kalau nggak sesuai berarti lebih hebat dari Paulus ya. Jadi bahwa inilah keadaan kita. Kemudian yang menjadi pertanyaan kita, ya, mengapa kita sulit bertobat? Apakah masalahnya hanya pada kehendak kita kurang kuat? Apakah masalahnya pada kehendak kita yang mut-mutan, ya? Apakah tergantung dari orang lain, tergantung dari situasi, tergantung dari kalau ada retret, tergantung kalau ada ibadat tobat, ya. Tergantung kalau ada Roh Kudus lewat, ya kan, baru mau bertobat, ya. Apakah bergantung pada itu? Ya. Tetapi apa ada sesuatu yang lebih dalam, ya, dari itu? Maka mari kita lihat bersama tentang hal ini. Ada kesalahpahaman tentang pertobatan, di mana sering kita berpikir atau kita mengira bahwa pertobatan itu adalah, oh saya merasa bersalah. Ya, memang awal mula bertobat adalah merasa bersalah, mengakui bersalah. Memang betul, tetapi apakah itu sudah pertobatan? Belum. Ya. Pertobatan apakah kemudian menyesal? Ya, saya bersalah, saya menyesal, aduh menyesal. Apakah cukup dan berhenti di situ sebagai pertobatan? Belum. Ya, menyesal seringkali juga ada orang yang sampai kemudian karena sangat menyesalnya bisa saja kemudian justru berbuat dosa. Yaitu misalnya ini karena menyesalnya sungguh sangat sangat hebat, lalu ada yang sampai mencelakakan dirinya, memukul dirinya, membentur-benturkan dirinya, atau juga malah sampai ada yang bunuh diri ya karena menyesal. Nah, itu seperti cerita tentang Yudas Iskariot. Menyesal kan dia sudah menjual gurunya. Nah, dia menyesal, tapi akhirnya dia bunuh diri. Ya. Kemudian pertobatan apakah berjanji tidak mengulang? Oh ya, saya bertobat, saya sudah berjanji esok tidak akan mengulangi lagi. Ya, apakah sudah cukup selesai itu bertobat? Belum. Ya. Dan disinilah yang terjadi kalau kita berhenti di situ tentang pertobatan, pemahaman kita tentang pertobatan, maka kita akan tetap jatuh dan seringkali gagal dalam pertobatan kita. Lalu kenapa kita gagal? Ya, kita gagal karena seringkali kita hanya fokus pada dosa perbuatan. Misalnya nih tentang eh, apa itu kemarahan tadi ya. Aduh, saya telah berdosa marah kepada orang lain.
ya. Atau juga korupsi, ya dosa pada korupsi, ya saya harus mengendalikan diri. Atau juga kegagalan, ketidaksetiaan, ya, pada keluarga jatuh dalam dosa. Lalu kita menyesali, kemudian berfokus pada kejatuhan-kejatuhan dari perbuatan kita. Dan ini kemudian kita agukan dalam pengakuan dosa. Ya, saya tidak setia, saya marah, saya menggosip, saya cemburu, saya iri hati, dan sebagainya. Lalu kita sudah mengakukan dosa itu. Ya. Dan kita tahu kita pernah bersalah itu. Tapi fokusnya hanya dosa perbuatan-perbuatan kita. Nah, padahal masalahnya lebih dalam di sini. Yaitu sebetulnya perlu kita lihat kondisi hati kita yang seringkali orang sulit atau dapat dikatakan tidak berani mengorek atau melihat kedalaman hatinya. Nah, ini kita masih melihat apa yang sudah kita perbuat, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan, lalu kita menyesal, mengaku dosa. Nah, kita tidak melihat lebih dalam, yaitu kondisi hati kita. Padahal itulah masalahnya. Jadi kalau Anda atau kita semua mengalami perjuangan jatuh terus dalam dosa-dosa yang sama, nah kita melihat ya bagaimana sebetulnya kondisi hati kita. Dalam Matius 15 ayat 18 dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Ya, jadi yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Nah, ini kita melihat bahwa ayat 19 ini yaitu dari hati. Ya. Lalu kita kan biasanya fokus pada soal pikiran jahat, mungkin kita membunuh, berzina, percabulan, pencurian, dan masih banyak hal lain lagi yang kita lakukan. Kita fokusnya pada yang keluar dari hati itu, yang muncul. Padahal sebetulnya hati inilah yang perlu kita lihat. Ya. Dan itulah yang menajiskan. Maka kita mau melihat bagaimana hati itu harus dibersihkan. Dalam Matius 23 dikatakan oleh Yesus sendiri, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Nah, kita lihat hidup orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah tokoh-tokoh agama. Ya, kalau di sini sekarang ini ya itu suster, frater, imam. Nah, itu tokoh-tokoh agama, uskup. Nah, itu tokoh-tokoh agama. Nah, pada waktu itu Yesus mengecam mereka. Artinya apa? Mereka itu tampilannya bagus ya dengan jubahnya, dengan tampilan luarnya sering dibait Allah. Nah, itu luarnya bagus. Tetapi Yesus mengecam karena apa? Sebetulnya dalamnya mereka penuh rampasan dan kerakusan. Maka kita melihat dalam Injil bagaimana Yesus sampai ditangkap, disalibkan karena niat-niat jahat dari orang-orang Farisi ahli Taurat ini. Yang tampaknya dari luar masyarakat itu baik, tetapi sebenarnya hatinya yaitu penuh kemunafikan. Nah, ini maka Yesus mengatakan, "Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu." Artinya bersihkanlah hati lebih dahulu, ya.
maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ya, itu tadi ya, apa yang keluar dari hati itulah yang menajiskan. Kalau hatinya jahat, maka keluarlah yang perbuatan, pikiran, perkataan yang jahat. Kalau hatinya bersih, ya, maka ya keluarlah dalam perbuatan, pikiran, perkataan itu segala yang baik. Maka Yesus mengajarkan kepada kita, bersihkanlah dahulu sebelah dalam, yaitu hati. Ini kalau Anda baca dalam Matius 23 ini sangat bagus, boleh dibaca, renungkan dalam satu perikop ya. Nanti itu ada tentang eh, kuburan yang dilabur putih ya, dari luarnya bagus, dalamnya ya penuh dengan ulat-ulat, tulang dan bangkai ya itu. Nah ini. Jadi kita mau melihat lebih dalam hal ini adalah hati kita. Dalam pandangan para bapak gereja, khususnya para bapak atau ibu padang gurun, yang mengatakan bahwa masalah utama manusia bukan hanya dosa-dosa kecil atau perbuatan-perbuatan dosa kita yang seringkali kita akukan dalam pengakuan dosa atau kita sesali dan kita ingin berhenti ya. Masalahnya bukan di situ. Masalah utama manusia adalah hati yang tidak lagi berpusat pada Allah. Ya, ya tidak berpusat lagi pada Allah ini memang gradasinya bisa berbeda-beda. Ya, ya entah memang betul-betul berpaling dari Tuhan, ya, membelakangi Tuhan, berbalik dari Tuhan, ataukah mungkin ya lirik yang bukan Tuhan, ya lirik kanan kiri. Nah itulah ya apa yang terjadi ya saudara-saudari kalau kita sudah mulai lirik kanan kiri. Nah, itulah awalnya dosa, ya kan? Nah, ini. Jadi itulah apa itu bagaimana hati itu yang tidak fokus kepada Tuhan, inilah yang menjadi masalah utamanya. Kita melihat akar dosa. Yang pertama bahwa hidup berpusat pada diri sendiri. Nah, ini berpusat pada diri sendiri. Aku, aku, ego, ego, ego. Ya. Kemudian hidup tidak lagi berpusat pada Allah ya karena fokusnya pada diri ya tidak berpusat atau mengarahkan hati kepada Tuhan. Nah ini ketika orang berpusat pada diri ya tidak menengadah atau mengarahkan kepada Tuhan. Kemudian juga kehilangan relasi dengan yang benar dengan Tuhan. Nah inilah akar dosa yang juga ditegaskan oleh para bapak padang gurun. Ya, ini yang disebut dengan keterasingan dari Allah. Ya, jadi seperti gambaran dari manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka terpisah dari Tuhan. Bahkan mereka berjumpa dengan Allah saja takut, lari, bersembunyi. Nah, inilah keterasingan dari Tuhan. Dalam kehidupan kita, kita bisa saja sibuk dengan segala macam urusan, baik urusan pekerjaan atau juga aktif dalam pelayanan mungkin, ya, aktif dalam organisasi, aktif dalam komunitas, aktif apapun lah, ya. Atau kita juga sukses dalam pekerjaan, dalam hidup, atau juga sukses dalam hal-hal pelayanan sekalipun, ya. Tetapi bisa saja terjadi hati kita terasa kosong, gelisah, dan bahkan jauh dari Tuhan. Ya, jadi ini dapat terjadi demikian. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita perlu melihat ya bagaimana
kita harus bertobat ini. Supaya kita tidak terasing atau apa itu yang tadi itu tidak berpusat pada Allah, jadi supaya kita kembali kepada Tuhan. Nah, ini bagaimana? Kita melihat lebih dahulu apa itu arti pertobatan sejati. Pertobatan dalam kitab suci, Alkitab itu disebutnya metanoia. Dari kata Yunani itu berarti perubahan arah, perubahan pikiran, dan pembalikan hidup. Ya, konversi, conversion. Ya. Nah, ini pertobatan ini adalah berbalik dari diri sendiri. Jadi supaya tidak fokus pada diri. Berbalik dari diri sendiri, menghentikan hidup yang berpusat pada ego, dan kemudian kembali memusatkan hidup pada Allah. Nah, inilah arti dari metanoia, arti dari pertobatan yang sejati. Dan kita semua pasti mengalami yaitu titik-titik pertobatan, ya, saat-saat pertobatan. Dan pada masa Prapaskah ini kita dari mulai Rabu Abu sudah menyatakan mau bertobat. Tetapi kemudian ya kita alami sendiri perjuangan kita. Ya, mulai dari untuk berpuasa, berpantang, mulai tidak dilakukan, doanya sudah mulai kendor, ya kan? Atau juga dosa-dosa yang lain justru sulit kita lepaskan. Nah, ini. Maka di sini kita perlu pertobatan yang terus-menerus. Karena itu memang pertobatan itu adalah proses. Pertobatan berarti menyadari dengan jujur keadaan kita di hadapan Allah. Jujur. Nah, ini penting. Jujur di hadapan Allah. Tentunya juga dengan jujur di hadapan Allah ya juga jujur terhadap diri sendiri. Mengakui. Dan memang yang tahu adalah diri kita. Maka kejujuran di sini sebetulnya apa itu eh, mudah sebetulnya ya, mudah dalam arti kalau eh, karena kita yang tahu, kan tidak perlu diketahui orang lain mengenai kejujuran tetap terhadap dosa kita yang tersembunyi. Sebetulnya di hadapan Tuhan. Nah, ini kita harus jujur. Dan juga tentunya dalam mengaku dosa ya jujur. Nah, ini sebagai apa itu wujud nyata kejujurannya. Nah, bisa saja orang mengaku dosa itu tidak jujur juga ya. Jadi sedikitnya karena mungkin malu dengan romonya, nah itu maka ya sudah ngaku dosa tetap juga nggak jujur. Ya, ini kan akhirnya kita mau mengaku dosa tapi juga tambah dosa lagi ya kan karena tidak jujur. Atau juga cari romo yang agak budek ya, agak agak kurang kurang dengar ya kan. Atau kita ngomongnya memang gremeng ya kan, ngomongnya nggak jelas ya kan. Nah, karena kita nggak mau jujur di situ. Nah, ini kan. Jadi sudah ngaku dosa sebenarnya ada langkah positif ya, langkah baik, tetapi kita masih tetap menutupi. Nah, ini ya. Nah, ini memang ya inilah kemanusiaan kita. Kemanusiaan bahwa memang kita sulit untuk jujur ini. Nah, maka penting sekali pertobatan itu pertama-tama jujur kepada diri dan juga kepada Tuhan. Kemudian menerima rahmat Tuhan. Nah, ini penting. Kenapa? Niat baik kita untuk bertobat tanpa rahmat Tuhan itu dapat dikatakan tidak hanya sulit, tapi bisa mustahil tanpa rahmat Tuhan. Maka kita penting menerima rahmat Tuhan. Kemudian kembali kepada Tuhan. Ya, berarti kembali itu berarti mengikuti Tuhan. Jadi kita berjalan mengikuti perintah Tuhan, mengikuti ajaran Tuhan. Nah, di situ. Dan juga gini bertobat itu tidak hanya sekali
Oh, ngaku dosa 1 tahun sekali masa prapaskah. Oh, ngaku dosa juga ya tambahlah 2 kali masa Advent. Nah, bertobat itu bukan pada waktu ngaku dosa saja. Ketika masa prapaskah ngaku dosa, masa Advent ngaku dosa. Jadi bukan ya sekali 2 kali, tetapi berulang kali sepanjang hidup. Jadi jangan capek untuk bertobat. Atau yang tadi itu prosesnya tadi jujur kepada Allah, menerima rahmat Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Ini tidak cukup hanya sekali, 2 kali dalam setahun, tetapi memang berulang kali sepanjang hidup kita. Karena apa? Godaan dosa itu setiap kali, ya. Dikatakan juga dalam kitab Amsal ya, bahwa orang benar, orang bijak itu jatuh 7 kali ya sehari. Nah itu ya. Jadi sehari 7 kali itu orang orang bijak ya kan. Nah kita tahu kita mungkin ya mengatakan kita ya bijak lah mungkin ya kita bijak, tetapi ya walaupun kita sebijak-bijaknya tetap jatuh 7 kali. Dan maka itu pertobatan itu ya tidak cukup sekali. Berkali-kali dengan kata lain ya sepanjang hidup kita. Perjalanan terus-menerus kembali ke jalan kekudusan. Nah ini, seperti kalau kita merasa capek bertobat, ya capeklah juga untuk berdosa. Ya, ya jadi kalau Anda capek bertobat, ya capeklah berdosa. Ya, dengan kata lain ya Anda ya bertobat itu ya. Jadi itu gampang ya kan. Nyari. Jadi mengapa pertobatan itu sulit? Ya, ada 4 alasan utama. Ego manusia. Ego manusia itu selalu ingin dipuaskan. Yaitu aku. Dan kita memang diberikan yang namanya nafsu. Nafsu itu baik, ya, dalam arti baik itu netral, ya. Jadi nafsu makan itu baik dan diperlukan. Nafsu apalagi ya makan atau tidur ya istirahat itu memang diperlukan. Bagaimana kalau orang nggak punya nafsu makan mati, ya kan? Nggak punya nafsu untuk tidur istirahat ya juga akan sakit, lemas, bisa ya bisa fatal. Ya. Tetapi kalau kemudian berlebihan, nah, kemudian menjadi yang disebut hawa nafsu. Nah, inilah yang kemudian berarti kita selalu memuaskan ego kita. Ya, ego selalu dipuaskan. Nah, inilah alasan pertama mengapa bertobat sulit karena apa? Ego kita yang menguasai hidup kita. Kemudian dari ego itu muncullah kemudian yaitu kebiasaan dosa. Dosa mungkin bukan hal yang dosa-dosa besar mungkin ya ini jadi dosa kebiasaan karena kalau misalnya dosa yang besar membunuh masa membunuh setiap hari ya kan enggak kan ya kan jadi dosa yang seringkali bisa terjadi adalah dosa-dosa kecil ya nah inilah kebiasaan dosa itu terus kita ikutin entah itu sirik dengan orang lain, mungkin melalui medsos itu kita kita melakukan ya gosip dan macam-macam. Nah, banyak dosa-dosa kecil ya melalui kemarahan, melalui sindiran dan sebagainya itu. Nah, kebiasaan dosa-dosa kecil ini yang karena kecil kita tidak menganggapnya atau bahkan apa itu tidak ingat, tidak sadar. Nah, itu juga eh, seringkali terjadi kelihatan dari sakramen tobat. Ya, dosa sudah ngaku dosa sekitar 10 tahun. Ternyata dosanya hanya 1 2. Wih, hebat sekali ini.
ya kan? 10 tahun dosanya satu dua, ya kan? Mending kalau yang dosa besarnya yang diakukan, ya ternyata dosa kecil. Wah, ini saya ada malaikat ini berjumpa dengan saya. Nah itu. Jadi karena apa? Ya, ini kebiasaan dosa yang kecil-kecil nggak diingat lagi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah luka batin. Nah, ini luka batin ini namanya hati yang sakit, luka itu adalah entah itu trauma, yaitu kemudian muncul sakit hati, lalu ketakutan, kecemasan, apa kemarahan, kemudian tidak mengampuni. Nah, ini akan muncul dosa-dosa yang lainnya. Ya, maka disitulah orang yang luka batin ini akan sulit untuk bertobat. Ini, kalau tidak disembuhkan, ya dia tidak akan mengalami pertobatan yang yang berarti, yang signifikan. Karena Pak luka batin inilah yang justru ya kalau luka batinnya parah ini justru juga akan membawa orang terbuka pada apa itu aktivitas kuasa roh jahat atau si iblis ya. Maka itu tidak heran bahwa orang luka-luka batin berat itu terkadang juga ketika didoakan ternyata manifestasi ada kuasa roh jahatnya. Ya ini karena apa? Iblis ya senang dengan orang-orang yang luka batin. Nah ini. Kemudian kurangnya kehidupan doa. Ini. Bertobat itu adalah kembali kepada Tuhan. Dan menjalin relasi dengan Tuhan itu yang utama melalui doa. Kalau kehidupan doa memang tidak ada atau berkurang atau semakin ya asal-asalan, ya bagaimana kita dapat bertobat? Karena memang untuk bertobat perlu rahmat Tuhan dan rahmat Tuhan itu kita peroleh dalam kedekatan dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan itu kita alami ketika kita berelasi dengan Tuhan melalui doa. Ya, ditambah juga dengan sakramen-sakramen itu pun juga dalam doa. Ya, artinya doa inilah yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Dan disitulah melalui empat alasan utama ini, ya, setan cerdik memanfaatkan situasi lemah kita. Maka kita ingat dari 1 Petrus 5 ayat 8 bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi si iblis akan tahu kelemahan kita. Dan karena kita diketahui ada kelemahan, nah disitulah dia menerkam kita, memanfaatkan kita, menunggangi kita. Dan kemudian ya kita akan semakin parah. Ya sulit untuk bertobat. Kita terus jatuh dalam dosa. Maka di sini nasihatnya lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dan disinilah kita perlu yaitu doa. Tanpa doa kita sulit berubah. Kita bisa saja tahu tentang kebenaran. Mungkin Anda mengikuti Zoom ini dari mulai pertama sampai sekarang. Ini sudah keberapa ini ya? 27 ya, 28 ya, 28. Mungkin Anda ikuti ini sampai 28 atau bahkan mengikuti Zoom-Zoom lain tentang rohani. Anda belajar kitab suci, Anda ikut kursus-kursus evangelisasi, macam-macam. Ya, Anda tahu semuanya itu. Anda juga membaca kitab suci. Anda mendengarkan homili dengan baik, kalau homilinya pas baik, ya kan. Tapi kalau homilinya membuat ngantuk, ya sudahlah, membuat kita terlena bisa saja terjadi, ya kan. Nah, tapi kita bisa saja hal-hal yang baik kita tahu.
Namun tanpa doa yang mendalam, hati tidak berubah. Itu akan memunculkan yang namanya niat-niat saja. Saya mau bertobat. Ya, makanya di awal itu, ya saya mau bertobat. Saya ini yang terakhir. Ya, karena khotbah romonya begini saya bertobat. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Karena tanpa doa maka kembali jatuh lagi. Nah, disinilah ya, tanpa doa hati kita tidak berubah. Lalu doa yang bagaimana? Dalam gereja kita ada namanya doa lisan, ada doa meditasi, ada doa batin, ya kan? Nah, itu ada dalam YouTube. Saya kira yang paling awal itu mengapa kita berdoa. Itu di situ saya berikan di situ. Baik untuk dilihat kalau ingin tahu. Nah, di sini kita harus sampai pada namanya doa batin dan juga yang diajarkan oleh Teresa Avila. Nah, Teresa Avila mengatakan bagaimana mengenai doa batin ini, yaitu eh, suatu pergaulan yang sangat ramah atau suatu persahabatan di mana kita sering kali berbicara seorang diri dengan dia tentang siapa kita tahu bahwa ia mencintai kita. Artinya doa yang betul disadari saya mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi saya dan saya saat ini berelasi dengan Tuhan dalam doa. Nah, itulah intinya doa batin. Dan di sini salah satu contohnya adalah doa Yesus. Dan ini dari tradisi gereja timur, yaitu para bapak padang gurun, menemukan sebuah jalan sederhana tentang doa ini untuk mengubah hati, untuk supaya hati kita ini pelan-pelan dibentuk dan diarahkan kepada Tuhan. Dan di sini diajarkan atau dipraktekkan melalui ajaran Bapak Padang Gurun, yaitu praktek doa Yesus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah atau Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kita ulang-ulang, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Atau mau lebih singkat, Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Atau mau lebih singkat lagi, Tuhan Yesus Kristus. Atau lebih singkat lagi, Yesus, Yesus, tapi jangan disingkat lagi yes, yes, yes ya, jangan ya. Jadi Yesus ya jelas ya. Jadi itu. Jadi kita dapat ulang-ulang ini menjadi praktek doa Yesus atau doa nama ini. Nah, kesadaran akan kemiskinan rohani. Di dalam praktek doa Yesus ini, kita tidak bisa menjalankan doa Yesus yang mendalam tanpa terlebih dahulu menyadari ya, kita miskin secara rohani. Nah, ini ya, bisa saja orang ketika mendalami hidup doa, hidup rohani, tidak lagi merasa miskin rohani, merasa sudah kaya rohani. Oh, saya sudah lakukan doa macam-macam. Oh, saya juga pelayanan dan doa, puasa. Lalu kita tidak merasa miskin secara rohani, tetapi merasa kaya secara rohani. Ini bukan sikap yang dibutuhkan dalam doa Yesus yang mendalam. Ya. Doa Yesus ini membawa, sebetulnya bukan hanya doa Yesus, tapi doa batin, doa doa yang lebih kontemplatif ini adalah diperlukan, yaitu kita menyadari kemiskinan kita di hadapan Tuhan. Kita sangat membutuhkan belas kasih Allah. Karena kita miskin secara rohani, kita memerlukan belas kasih Allah. Nah, disinilah sikap kerendahan hati rohani. Nah, ini diperlukan dalam hidup rohani kita. Ada kerendahan hati rohani. Tanpa kerendahan hati,
doa hanya menjadi kata-kata kosong. Nah, ini juga yang kalau Anda baca dalam apa itu Injil, yaitu ada orang Farisi mengatakan, "Oh, saya tidak seperti pemungut cukai ini. Saya melakukan persembahan, saya berpuasa, saya melakukan ini dan itu." Nah, tetapi ada orang pemungut cukai yang mengatakan dia menepuk dadanya, tidak berani menengadah. Dia mengatakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lalu Yesus mengatakan, "Siapakah yang dibenarkan?" Ternyata adalah si pemungut cukai itu. Sedangkan orang Farisi yang mengatakan yang disebut dengan merasa kaya secara rohani tidak dibenarkan oleh Tuhan. Nah, ini kita perlu lihat bagaimana pentingnya yaitu kerendahan hati rohani ini. Seperti dalam Matius 5 ayat 3 tentang hal ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah ini. Jadi berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Doa Yesus sebetulnya adalah doa orang berdosa. Jadi kalau Anda melakukan doa Yesus, Anda harus sadar Anda orang berdosa. Jadi doa Yesus bukan doa orang yang merasa suci. Doa Yesus bukan doa orang yang sudah merasa bertumbuh rohaninya, ya, tetapi merasa berdosa. Karena inilah yang diperlukan disposisi hati, kerendahan hati dalam doa Yesus. Doa orang berdosa yang ingin berubah. Ya, perubahan kita itu terus-menerus menjadi baik, itu terus-menerus sampai akhir hidup kita baru selesai. Nah ini, jadi kita walaupun sampai pada seperti Teresa Avila itu persatuan rohani, dia tetap terus ya karena belum apa, belum bersatu dengan Tuhan dari muka ke muka yaitu di kerajaan Allah dalam surga itu belum. Teresa Avila pada waktu masih hidup dia sudah dalam tingkat atau ruang ketujuh ya kan. Dia terus, maka dia selalu pada akhir hidupnya tetap merasa dirinya berdosa. Nah inilah orang sekudus Teresa Avila saja merasa dirinya tetap berdosa. Kalau kita merasa tidak berdosa, wah ini lebih kudus dari Teresa Avila. Ya kan, yang sudah sampai pada ruang ketujuh. Waduh, luar biasa kan? Maka penting kan disposisi hati kita, kerendahan hati ini. Maka di sini dalam doa Yesus sebagai doa orang berdosa ini artinya bahwa kita datang apa adanya, tidak pura-pura baik, ya. Karena apa? Tidak mungkin kita berpura-pura di hadapan Tuhan, ya. Karena Tuhan tahu seluruh diri kita. Maka kita tidak perlu menutupi kelemahan kita di hadapan Tuhan. Dan memang doa Yesus ini adalah doa seperti doa pemungut cukai. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Mengapa doa Yesus ini kuat? Di mana doa Yesus ini mengandung iman. Ya, karena kita mengakui Tuhan Yesus. Doa ini mengandung iman, kepercayaan kepada Tuhan. Kemudian kerendahan hati, ya. Kalau kita lakukan dengan doa yang panjang itu, rumus yang panjang itu, ya Tuhan Yesus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kerendahan hati di sini. Kemudian pertobatan, ya, kasihanilah aku orang berdosa ini. Berarti apa? Ada kita mau kembali kepada Tuhan. Dan juga kemudian kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan inilah kekuatan dari doa Yesus ini. Mengandung empat hal ini. Bagaimana doa Yesus ini dapat mengubah hati kita? Di mana memang
kita kalau ingin bertobat, kita harus mengubah pertama-tama hati kita. Karena disitulah hati yang menjadi akar untuk kebaikan maupun kejahatan. Maka kita harus ubah hati kita menjadi kebaikan. Nah, melalui doa Yesus ini kita diubah. Nah, dengan pengulangan doa Yesus ini dengan rendah hati, maka doa ini pertama-tama menenangkan pikiran kita. Jadi kalau Anda mau emosi, langsung sebut saja dalam nama Yesus itu, Yesus, Yesus, ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Disitulah Anda akan menjadi lebih tenang. Ya, kalau perlu pakai tarik nafas. Orang tarik nafas, kalau emosi kan tarik nafas saja bisa tenang ya. Apalagi kalau dengan menyerukan nama Yesus. Yesus. Ya, walaupun seperti apa itu pakai gini. Yesus. Nah, gitu kan. Nah, itu pasti tenang, ya kan. Apalagi dengan kita apa itu doa Yesus dengan tekun begitu. Jadi kita akan tenang pikiran kita, hati kita, emosi kita. Kemudian melalui doa Yesus ini juga akan menyentuh dan menyembuhkan hati. Ya, itu tadi kan ada luka batin, nah itu kan ya. Nah, itu akan disembuhkan juga melalui doa Yesus ini. Yang karena apa? Sentuhan kasih Tuhan. Ya, karena orang yang luka batin itu butuh kasih. Ya, disentuh, disembuhkan dengan kasih Allah. Dan di sini melalui doa Yesus disembuhkan. Ya. Kemudian menyadarkan dosa ya, kasihanilah aku orang berdosa, menyadarkan akan dosa lalu kita mengarah pada pertobatan itu. Kemudian menarik kita kembali kepada Tuhan. Ya, kita fokus kembali kepada Yesus sebagai tujuan hidup kita. Dan memang perubahan yang terjadi tidak instan. Ya, kita memang budayanya budaya cepat, budaya instan. Maka di sini dalam hal rohani tidak ada instan. Walaupun ada orang-orang kudus muda, ya seperti Teresa Lisu, itu tidak instan juga. Dia juga bertahun-tahun. Dari 9 tahun yang dikisahkan itu aja sudah kelihatan serius sekali. Ya mengasihi Tuhan. Itu 9 tahun. Ya kan. Dan dia ketika meninggal umur berapa ya? 23 ya. 23 atau 21 antara itu ya. Ya itu berapa tahun. Jadi tidak instan. Jadi kalau Anda sekarang baru ikut retret awal penyembuhan batin, terus lalu ikut doa Yesus ini, lalu sudah 3 4 tahun, wah merasa sudah selesai, sudah hebat. Ya, tidak, saudara. Kita perlu pelan-pelan, ya. Bukan perlu pelan-pelan, memang perubahannya memang pelan. Karena apa? Disinilah adalah kerendahan hati. Kerendahan itu ada juga kesabaran. Nah, kesabaran itulah yang akan membentuk hati kita, ketekunan. Nah, inilah perjalanan hidup rohani kita. Nah, maka melalui doa Yesus ini pelan-pelan tapi nyata, kalau kita hayati dengan kerendahan hati doa ini akan mengubah hati kita. Sebagai cara untuk memulainya, kita bagi yang baru, mungkin ada yang baru ikut Zoom ini, yaitu melalui praktek doa Yesus nanti kita akan lakukan setelah pengajaran ini. Jadi kita lakukan, mulai berikan waktu untuk Tuhan. Ya, duduk tenang, tarik nafas perlahan, kemudian ucapkan dalam hati doa Yesus, yaitu Yesus, Yesus sesuai dengan ritme pernafasan. Tarik nafas keluarkan sus. Nah, itu diulang-ulang ya sesuai ritme pernafasan atau juga ya sesuai dengan ritme detak jantung kalau memang bisa mendengarkan detak jantung atau ya pokoknya bisa menyerukan nama Yesus atau juga dengan rumus yang panjang. Silakan mau pilih yang mana, mana yang Anda bisa lakukan. Yang penting ada menyerukan nama Yesus. Ya, itu. Ulangi dengan
damai dengan tenang. Nanti akan kita praktekkan. Dan latihan ini kita perlu lakukan setiap hari. Ya. Jadi latihan ini tidak hanya ketika Anda retret atau juga sekarang sedang Zoom bersama, tetapi mulailah dalam hidup sehari-hari ya minimal sebagai pemula yaitu 5 sampai 10 menit ya per hari. Tetapi juga terus berkembang, bisa sampai 1 jam per hari. Tapi kalau nggak bisa 1 jam langsung, bisa 30 menit, 30 menit, ya silakan. Ya. Nah itu dapat dilakukan. Tetapi tidak hanya memberikan waktu khusus untuk Tuhan, perlu juga kita lakukan doa Yesus ini dalam keseharian kita, aktivitas harian kita, misalnya lagi berjalan, misalnya berjalan sendiri, ya kita sambil mengulang nama Yesus. Ya. Tapi kalau berjalan dengan orang lain kan biasanya ngobrol, ya kita tidak bisa menyerukan nama Yesus. Kalau berjalan sendiri atau lagi olahraga sendiri, ya atau juga sedang menunggu. Ya, daripada apa menunggu sambil apa itu handphonean terus ya, tapi juga bisa lakukan doa Yesus saat Anda gelisah, serukan nama Yesus, ketika Anda sedih, serukan nama Yesus, sebelum tidur, serukan nama Yesus. Nah, ini terus menyerukan nama Yesus. Nah, inilah perlu dilatih dalam kehidupan kita setiap hari yang pelan-pelan juga akan mengubah hati kita. Sebagai penutup, belas kasih Tuhan tidak pernah habis ya bagi orang yang memohonnya. Dan doa Yesus ini adalah doa orang berdosa yang merasa dirinya miskin di hadapan Tuhan dan mohon belas kasih Tuhan. Maka di situ belas kasih Tuhan akan terus dicurahkan. Dan inilah melalui dalam kehidupan kita, yaitu perubahan besar dapat juga dimulai dari satu doa sederhana, yaitu doa Yesus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Ketekunan ini akan pelan-pelan ya. Jadi jangan kemudian lihat, aduh, saya jatuh lagi, stres malahan ya. Tidak, ya kalau jatuh bertobat lagi ya. Ini namanya manusia masih masih terus menerus bertobat. Ya, jangan kemudian kita menjadi stres ya, tetapi terus bangkit. Jatuh 100 kali, kita harus bangun 100 kali. Nah, inilah seperti nasihat rohani demikian ya. Setiap kali jatuh kita harus bangun. Dan inilah artinya apa? Setiap kali kita jatuh, kita bertobat kembali. Kalau capek bertobat, berhentilah berdosa. Tuhan memberkati.